atau ya? Tapi ya, Kenapa tuh? kita bicara Gfam Junior, Yes. tahu kan? Apa Buat tuh? yang di MPL-nya sendiri selalu picknya itu Roger gitu loh. Oh, iya sih, Iya iya sih. kan? Mereka nggak terlalu mengutamakan adanya mungkin Nissan atau Cloud ya. Mereka lebih mungkin memainkan hero yang comfort menurut mereka kok Wawa. Iya. Tapi buat teman-teman nih kita mau kasih tahu kalau kita live streaming gak hanya di YouTube aja ya. Karena YouTube pun sebenarnya banyak banget channelnya. Kalian bisa nonton di YouTube dari MDL, YouTube dari MLBB ID, YouTube dari MLBB Global, dan juga ada di Facebook, Facebooknya MDL dan juga Facebook MLBB ID, serta kita juga live di video. Waduh banyak banget. Jadi Banyak langsung aja deh cari comfort media kalian ya karena Yes. itu udah banyak banget tinggal dipilih aja. Dan Bener. jangan lupa untuk siapin fruity-nya, masih ada waktu 15.000 dapat skin epic. Wah. Betul, karena udah mulai nih ya dari tanggal 1 sampai 31 Maret, jangan sampai ketinggalan Yes. yang pastinya kapan lagi 15.000 dapat epic skin. Bener banget kita udah ngeliat sensasi permainan dari para pro player Bener, tim-tim dan bener. juga sensasi skin epic tentunya. Wah, Betul, karena MDL ini juga dipersembahkan oleh Fruity loh guys. Dan kita akan langsung memasuki ke game yang pertama untuk Alter Ego dan juga Geek Farm Junior di match kita yang ketiga. Akan dipandu oleh Momochan dan juga Cipi bersama analis kita. Bawa. Yes. yay. Kita akan melihat di sini Howie yang memegang Esmeralda untuk sisi Geek Farm. Dan datanya akan dipegang oleh Dylan. Sedangkan ada Hans yang akan memainkan Roger, Ruptur untuk Tigrelnya dan Arior untuk Kagura. Yes, di sini kalau kita lihat juga dari tim AE Yes. ada Guava yang sebagai ini ya junglernya ya dengan menggunakan Harley di area top lane-nya juga diisi oleh Yuzong Untuk Nino ya. Yes, untuk Nino dan di situ kalau kita lihat Rupturnya udah mendapatkan sedikit demi sedikit engage dari teman-teman Alter Ego. Yes, tapi ternyata lihat Dylannya mencoba untuk hampir aja bisa ngeculik ke arah Dev Coach, tapi dia nggak mau terlalu maksain juga, dia langsung balik lagi kali ini coba untuk bermain aman, coba clear minion terlebih dahulu, nggak mau maksain juga team fight-nya barusan. Yes, di sini kalau kita lihat dari segi ban and pick teman-teman dari pro player. Sorry, Kenapa tuh Kak? aku kaget loh, ya? Kaguranya pakai execute. Iya. Oh iya. Oh, menarik. Padahal kan biasa kalau kita tahu Flame shot ya? flame shot ya, Aha. atau nggak purify gitu kan. Tapi memang Kagura sih memang sudah punya flee sih posisinya. Tapi kalau kita lihat kali ini di area atasnya Dylan mencoba untuk pulang terlebih dahulu, tapi dia masih mau memberikan poking damage aja, cukup pede karena ada Hans juga yang bisa membackup. Tapi di sisi lain udah dapet. ada first blood terhadap Cipi. Yes, dari gua foul play dan di menit ke-1 masih aman sentosa, masih mencoba untuk invasi minion dulu sama invasi jungle juga karena taunya juga akan keluar dalam waktu 5 detik lagi. Yang mana itu sebentar lagi sih. Iya. Kalau kau sendiri dengan adanya Oh tapi my ternyata execute yang tadinya kita kaget cukup bisa dibilang mengejutkan dari Air Liur bisa memberikan sedikit damage sih sebenarnya ke arah Devcode sendiri, tapi di sisi lain ternyata Air Liur harus ke pick off, Hansnya juga ke pick off. Di sini ada team fight yang sebenarnya hampir aja dibuka di area Yes. Turtle Pit tadi ketika mungkin dari Turtle yang mau coba untuk dipoke ya. Dari tim Alter Ego mereka maksain dulu tim fight ke arah tim Geek Fam. Yes, benar banget. Di sini kalau kita lihat di menit kedua Alter Ego udah benar-benar ngasih pressure yang cukup signifikan di mana 3 kill berhasil diamankan oleh teman-teman Alter Ego. Di sisi lain dia menggunakan Electro Final Blow-nya untuk meng-clearing minionnya. Benar-benar masih mencoba untuk mengambil momen juga ya karena masih menit kedua juga belum ada engage yang signifikan juga dari teman-teman kedua tim untuk mengamankan turtle yang pertama nih Kak. Iya, tadi aku pengen nanya sih ke Ko dengan Oh, adanya execute yang dimiliki sama Kagura kok. Ini cukup efektif gak sih? Kalau menurutku agak sedikit resiko sebenarnya. Ada resiko pastinya karena kita tahu flame shot terutama dengan match itu damage-nya akan jauh lebih besar juga karena memang dia akan totalnya bakal masuk dari magical damage. Tapi dengan ada execute, gua rasa dari Geekfam mereka mencoba untuk men-secure 3 hero yang cukup tipis, Harley, Wan dan juga Yodora. Oh, Itulah mungkin sebabnya dia mau mau nge-burst dengan Yin Yang overturn-nya. terus maju Terus dengan dia maju, terus dia langsung ya. execute gitu. Oke, mungkin mau coba jadi finisher juga ya dari Iya. seorang Kagura, dan kali ini setelah Turtle yang berhasil diamankan oleh teman-teman dari Alter Ego dari Geek Farm, sepertinya mereka cukup harus berhati-hati karena 3 poin pertama udah dikantongi sama Geek Farm, sedangkan sama Alter Ego dan Geek Farm belum mendapatkan 1 poin pun, dan bahkan mereka sempat terculik 2 membernya tadi di awal ya, terutama Hans. Yes, Hans benar-benar dia nggak mau Hans karena dia adalah burst damage terbesar dan juga di sisi Yes. lain Howie-nya udah mulai dikasih punging sedikit demi sedikit, tapi di area top lane Dylan tipis banget harus
tumbang di area top lane di sana. Iya Wow. ini sih sebenarnya memang Iya. keunggulan dari seorang Harley ya kok, di mana dia bisa maju dengan Space Escape langsung combo dengan Deadly Magic-nya. Yes, dan juga kayak sakit banget ya si level 4. Deadly Magic kita tahu itu adalah akumulasi damage yang sudah diterima waktu dari kena sampai dengan habis Deadly Magic-nya. Jadi bakal ada efek tambahan juga. Dan itu kayak ngebuat Geek Fam dengan hero-hero mereka yang kayak memang bisa kabur, bisa escape. Tapi kalau Iya. udah kena hit, itu bakal tetap ikut efek dari Deadly Magic-nya. Yes, Yes. dari lock yang dimiliki sama seorang Harley ini ya dengan Deadly Magic ini cukup perlu diwaspadai sama teman-teman Geek Fam. Apalagi memang poker triknya kalau misalnya cooldown dari seorang Harley ini terbilang apa ya bisa dibilang cukup pendek gitu untuk sisi cooldown reduction-nya ya kok ya. Dia bisa spam poker triknya kapanpun dia mau dan dengan Deadly bisa dibilang Space Escape-nya juga itu yang bakal ngebantu dia untuk kabur dari mungkin hero-hero yang bisa dibilang dari Geek Fam ini banyak banget hero loncat ke depan. Ya. Seperti Benedetta, terus Roger juga dengan Wolf Transformation-nya, tapi ternyata lihat ejector. Raptor di situ udah ada Deadly Magic juga, tapi nggak menumbangkan siapapun. Iya, memang sih sebenarnya dari Guava sendiri dia terkadang coba untuk memberikan poking damage dengan ada Deadly Magic hanya untuk memukul mundur teman-teman dari Geek Fam. Dan kalau kita lihat kayak ini turtle-nya sudah mulai dicolek, Oke, Dylan maju kali ini dengan final blow Dylan. dan bahkan mengincar ke arah Guava, tapi Tipis ternyata banget. Guava yang masih bisa survive, tapi ternyata Liur mulai datang dengan adanya overturn kali Yes. ini. Lihat Oh, sisi lain ejector. Guava lagi dan lagi masih punya Deadly Magic dan langsung ditumbangkan air Liurnya di sisi belakang sementara. Kita melihat sudah ada 3 member dari Geek Fam yang tumbang. Oke, di situ terimmobilize dari DF Coach masih bisa survive mundur ke belakang. Yep. Howie di situ udah mendapatkan poking sedikit demi sedikit Yeah. juga masih bisa mundur ke belakang. Tapi nih aku mau tanya juga ya, mungkin di area early game di sini Harley bisa mendominasi permainan, tapi di area late game-nya apakah masih bisa diandalkan? Well, bicara soal di early game ya, kalau kita memang udah bonyok banget di early game, kayaknya kita nggak bakal ngeliat late game. Jadi itulah memang kayak fungsi dari Oke. Harley adalah bagaimana cara dia ngedrive hero-nya dia dengan cukup cepat. Yes. Hit level 12 mungkin kalau bisa secepat mungkin. Dan setelah itu mereka bisa langsung tutup gamenya. Oh, Jadi iya sih. kita nggak bakal melihat 15 menit game ke atas. Tapi kalaupun ke drag sampai dengan 15 menit ke atas, gua rasa dengan Deadly Magic, Harley adalah salah satu hero yang cukup menakutkan dengan 6 slot item yang sudah dipakai oleh dia. Tapi tiba-tiba Raizelnya harus tumbang sepertinya di area bawah kali ini setelah adanya pergerakan dari Dylan dan juga seorang Hans ya. Yang Yes. tiba-tiba nyulik one-man-nya di area bawah barusan. Benar banget. Dan di sini kalau kita lihat dari segi kill dia juga Gova udah benar-benar nge-secure 4 poin kill, sedangkan Han sendiri di sini udah tumbang 1 kali dan ini akan menjadi Iya. pressure sendiri untuk tim teman-teman dari Geek Fam. Iya, aku setuju sih sama Kowa di mana Harley ini memang harus bermain cepat banget di early phase-nya. Dia tahu setelah level 4 dia bisa rotasi dengan cukup mudah. Oh, tapi ternyata harus di shutdown di area mid lane barusan. Dari Geek Fam mereka tahu banget kalau memang Gova ini memiliki burst damage ya kok ya. Saya bilang dengan poker tricknya, lalu ada combo dari Deadly Magic-nya juga. Dan mungkin Geek Fam bisa mencoba untuk melakukan zoning terlebih dahulu. Kayak 3 member ganking, coba nge-shutdown Guava di area mid seperti tadi. Yes, ini benar-benar dari teman-teman Geek Fam sendiri harus benar-benar set up kembali permainannya Yes. karena memang dari Harley-nya udah memporak-porandakan permainan teman-teman Geek Fam di area Iya. early dan Lihat tuh Raizelnya coba Yes. untuk mecahin weakness point dari seorang Dylan, tapi lihat ternyata crossbow tanknya aktif di Wow. tangan Hans kali ini dan bahkan masih ada sisa-sisa tadi ya kalau kita lihat Yes. dari crossbow tanknya meskipun Hansnya tumbang, tapi Dylan-nya hanya menerima sisa-sisa damage dari seorang one-one aja masih bisa survive, tapi di sisi lain lihat bakal dikejar adanya satu full force dari seorang dev coach di sini Cipi. ya benar-benar baik banget teman-teman dari Alter Ego. Jadi mana tadi kalau kita lihat Wen-Wen-nya juga bermain dengan cukup objektif. Dia tahu di situ Hans adalah burst output damage terbesarnya, dia langsung dipanis begitu saja dan harus tumbang. Dan kali ini turtle yang ketiga benar-benar langsung diamanin sama teman Alter Ego tanpa ada yang kontes. Ya ini yang kayak dari draftnya ya. Iya. Tag Real, I mean like kita tahu itu adalah salah satu tank yang banyak sisinya. Bisa Second Hammer, Implosion, bla bla bla. Tapi kalau dia mau setup itu agak susah sekarang buat setupnya dia. Karena mau masuk aja berat banget. Iya, tapi ternyata masih ada. Wow. Kita lihat pergerakan di area bawah yang cukup ramai sebenarnya dari kedua tim. Howie dan juga Nino juga masih bertahan, sedangkan di area bawah Raizelnya bakal ke pick off. Guava harus mundur terlebih dahulu. Sudah ada Hans dan juga ada Rupture dan bersama dengan Air Liur kali ini bakal coba untuk mengejar teman-teman dari Alter Ego yang kita lihat memang sebenarnya tadi dari seorang Raizel dan juga Guava mereka cukup pede dengan ada tim fight 2 lawan 1. Tapi ketika ada backup yang datang dari Air Liur, mereka langsung bubar jalan ya. Dan bahkan kayak Raizelnya masih bisa keculik gitu loh. Yep, ini benar-benar keren banget sih, dimana Deadly Magic-nya padahal tadi di line-nya itu masih ada sedikit Wow. darah, tapi Wow. Deadly-nya udah benar-benar sakit banget. Wow, Holy sepertinya- Crystal. Iya, sepertinya kamu memiliki
pikirkan my apa yang aku God. pikirkan ya. Holy Crystal di sini yang bisa Oh my nambahin 21-35% magic powernya yang kita tahu ini Harley bakal lebih sakit lagi. Wah, gue rasa separuh HP ya Benedetta mau kabur juga langsung hilang kalau udah Susah ya. kena poker trick ya at least 3 kali lah. Bener, makanya ini Benedettanya mungkin coba untuk Athena ngamanin Shield. satu, iya atau mungkin dia mau ke arah ini dulu kali kok, wind swing dulu, ya, dia mau iya. wind swing tuh. Tapi kalau kita lihat nih kok, aku baru nggak satu hal juga sih, dari Geek Farm kayaknya nggak tim MPL dan juga MDL senang banget main Roger ya. Iya, itu sama lagi itemnya. Iya. Windtalker, Iya, yang Endless Windtalker dulu. Battle, ya kan, Tamput, Raptor City. Bener-bener, kayaknya memang hero comfortable Fortress banget ya Lock. buat teman-teman dari Geek Farm sendiri. Tapi kalau kita lihat di sini Chippy masih cukup berhati-hati. Hansnya sih sebenarnya terkadang dia dapetin momentum sih ketika ada backup dari teman-temannya kan. Tapi alter ego mereka juga harusnya cukup sadar ya dengan adanya rotasi atau bahkan ganking yang terkadang dilakukan sama Geek Farm. Jadi dari Guava terutama ini harus berhati-hati banget sih. Yes, benar banget. Mereka benar-benar harus memperhatikan positioningnya dan di sini kalau kita lihat Howie-nya benar-benar melakukan cutting lihat. minion mulu. Dan memang sakit banget sih Dilannya. Yes. Langsung terpanis sedikit demi sedikit juga. Yep. Guava-nya bisa dibilang kayak dia pede banget dengan Holy Crystal yang dia pegang sekarang. Jadi mungkin gak terlalu konsisten untuk apa ya numbangin member dari Geek Farm, tapi setidaknya dia cicil-cicil aja biar teman-teman dari Geek Farm tuh pulang dulu gitu. Benar banget. Dan ini adalah Lord pertama udah dilakukan poking sedikit demi sedikit oleh teman-teman dari Alter Ego. Yes. Tapi Devcoach di sini udah mendapatkan engagement killing spree berhasil diamankan oleh Kagura. Yap, dan bahkan Eudora kali bakal tumbang. Yes. Dylan bakal coba untuk mengejar ke arah Tipis Devcoach. banget. Devcoach-nya langsung flicker mundur. Nino datang dengan Nina dari Black Dragon Form-nya dan bahkan Dylan pun mau lari kemana bakal coba dikejar dengan ada poker trick dari Guava. Kali ini masih 1 untuk 1 ya, tapi di sisi lain ternyata di area mid lane-nya masih menepi dan bahkan Razor mencoba untuk left tank. Langsung ke arah Howie di sini. Ruptur bakal coba untuk mundur terlebih dahulu, nggak boleh terlalu memaksakan. Tadinya yang 1 untuk 1 sekarang malah jadi 2 untuk 1 Cip. Yap, benar banget. Di sini kalau kita lihat Alter Ego benar-benar bermain sangat-sangat objektif di mana ketika di mid lane udah ada war, di situ Harley-nya benar-benar langsung datang dan juga langsung mengeluarkan deadly magic-nya dan pas satu hero dari teman-teman Geek Fam harus tumbang di area mid lane. Ya. Yes. Dan jangan lupakan juga dengan adanya efek dari Dominance Ice sekarang. Roger gak bisa terlalu efektif lagi sih untuk dekat-dekat dengan Johead dengan adanya efek slow dari movement speed dan juga dari attack speednya. Betul, bakal agak sedikit di-reduce ya kalau dikurangin juga. Enodi juga ada buat Eudora, ini bakal PR banget untuk Geek Fam secara item mereka masih belum komplit. Betul. Yes. Dan sebenarnya memang sih ini bisa dibilang kayak apa ya? Salah satu kelemahan ketika bermain Eudora, Eudora kan tipikal yang benar-benar tipis banget ya tuh kok. Dan dia tuh memang harus memanfaatkan one combonya gitu loh. One hit combonya dari bisa dibilang kayak dengan semua resource skill yang dia punya. Kalau misalnya sampai setupnya gagal, mau nggak mau dia harus nunggu lagi kan. Ya. Yes. Oke, dan Wind of Nature untuk Wine juga ini lebih ke arah permainan lagi dipegang oleh Alter Ego. Mereka tinggal main santai sebenarnya, mereka tinggal zone out apalagi dengan Lord yang sudah hit di level di menit ke-12. Itu udah full enhance sekarang, tinggal siapa yang bakal bisa nge-hit siapa. Lihat tuh Yujongnya udah nge-recall dari top lane-nya, sedangkan buat yang lainnya dari Alter Ego cuman bakal melakukan setup terlebih dahulu. Yes, dan kalau kita lihat kali ini dari Devcoach sendiri bakal coba untuk ngezoning teman-teman dari Geek Farm. Dan Alter Ego mereka mesti hati-hati sih, terutama junglernya karena ini Rogernya benar-benar di backup habis-habisan. Dan oleh Howie, kadang oleh Rupture juga, dan bahkan Air Liur yang nggak ragu sih kok dia tahu dia punya execute kan dengan ini overturn-nya seperti yang tadi Kowa udah bilang ya. Dia benar-benar pede banget ketika dia tahu dia udah bisa culik satu orang dan bahkan lihat itu dia yang aku bilang barusan. Dengan ada ini overturn execute dia langsung menumbangkan seorang Guava bersama dengan teman-temannya dan bahkan kalau kita lihat bakal coba di Double kill. Tarik mundur terlebih dahulu kali ini Raizalnya harus tumbang setelah mendapatkan double kill dan bahkan Hansnya bakal mundur terlebih dahulu. Howie bakal coba tahan badan di area depan dan bahkan Eudora masih bisa ditumbangkan kali ini. Hans berhasil untuk ngedapetin momentum lagi untuk teman-teman Geek Farm kali ini bersama dengan Howie dan juga kawan-kawan meskipun harus ditumbangkan 3 untuk 2. Tapi ini bisa dibilang masih ada kesempatan buat teman-teman Geek Farm untuk mengamankan Lord yang pertama. Bener banget, ini masih ada kesempatan banget di mana Hans juga masih punya retribution yang akan aktif dalam waktu 5 detik. Itu benar-benar tipis banget. Iya, tapi kali ini bakal coba dikejar, Goivotnya bakal dipukul mundur, terkena stun dan bakal langsung tumbang
memang begitu saja. Mulai datang kali ini Ninonya, tapi agak sedikit terlambat. Tidak akan bisa membackup seorang Devcoach tadi di area mid lane-nya. Oke, kalau gua bisa bilang tadi dari Alter Ego X adalah mereka kehilangan momentum, kaget sebenarnya. Guavanya kaget waktu dilompatin sama si Kagura. Iya makanya. Itu instant kill yang sangat bagus banget dari Geek Fam, langsung ngebuka peluang mereka buat bisa dapetin pemain-pemain yang lain. Bener banget. Dan bahkan memang sebenarnya mungkin mereka karena cuma memiliki Devcoach ya. Jadi mau Javite-nya benar-benar harus try hard banget, open vision. Dan sementara ketika Guavanya coba untuk rotasi, ada di beberapa spot yang mungkin belum dicek sama Devcoach, sehingga itu kayak bisa menjadi sedikit surprise attack yang datang dari Geek Fam gitu loh. Ya, dan jangan lupa juga tadi kan Yujongnya masih di top lane ya. Iya. Yujongnya masih ke split dengan teman-teman yang lain, itulah sebabnya kita tidak melihat ada Yujong yang bisa buka map, yang bisa nabrak dengan Black Dragon Form-nya. Iya, dan ini langsung dijadikan opportunity sama teman-teman dari Geek Fam, dan satu Lord berhasil diambil, itu mengubah strategi semuanya sih, dimana satu persatu turretnya udah berhasil diamankan oleh teman-teman Geek Fam. Lordnya berjalan ke arah top lane, dan mereka benar-benar bermain sama sangat objektif banget, langsung nge-push di area bottom, langsung nge-push di area mid lane. Yang masih bisa di-secure sih Lord yang pertama kali ini. Bisa dibilang kayak meskipun dari Alter Ego mereka menang dari point kill yang cukup banyak, tapi Geek Fam mereka benar-benar manfaatin momentumnya sih. Iya, sebenarnya banget. Dan dari segi network langsung berbalik jauh banget, di mana Geek Fam mengamankan, dan ini akan menjadi preset tersendiri untuk teman-teman Alter Ego di area late game, karena Hans-nya itu benar-benar kalau dia dijaga sama beberapa hero, di situ ada Raptor dan juga Howie, kemungkinan besar ini akan membalikan keadaan sih untuk teman-teman Geek Fam. Mau BOD tuh Rogernya antara BOD atau Malfigrar? Malfigrar mungkin kali ya untuk penetration-nya juga mungkin kok. Tapi kalau kita lihat dari item Harley sendiri, dia udah full jadi 6 item. Feather of Heaven, dan bahkan ada Winter Truncheon juga. Mungkin dia mau benar-benar coba untuk mengamankan satu item yang ketika ada surprise attack lagi datang dari Geek Fam, dia udah siap dengan Winter Truncheon-nya gitu. Ya, gue rasa tapi ya kalau dari Geek Fam mereka sadar akan hal tersebut. Mereka tinggal pakai satu Athena Shield. Gue rasa itu sudah kayak satu item yang bisa ngenetralin si Harley-nya sekarang. Betul. Tapi kalau kita lihat the cost of durance dari JHH kali ini, masalahnya JHH juga gampang ke pick off juga sih ya. Jadi kayak agak sedikit sulit juga dari seorang Eudora, karena kita melihat juga, aku nggak entah kenapa ya, aku merasa kayak support Eudora ini agak sedikit kurang kalau menurut aku pribadi ya. Kalau menurut Kowo gimana nih? Gue bilang bagus malah. Kalau Eudora, gitu? gue paling suka Eudora malah, karena Eudora bisa di level 2 bisa mengganggu banget. Oh iya, kalau di benar-benar ya kan? 1 menit awal mungkin 2 Benar, menit di menit-menit awal ganggu banget. Di late game kalau kayak gini bisa one hit kill ya kan, siapapun juga OTK-nya ada. Tapi mungkin dianya nggak boleh sendirian kali ya kok ya. Yes, cuman tapi itu harus ngeliat komposisi lawan juga sih. Dengan komposisi lawan seperti Geek Fam yang sekarang, itu mereka cuma bisa dapetin satu kayak si Roger aja. Yang lainnya udah tebel banget, nggak bisa di burst langsung. Apalagi buat mereka-mereka yang udah punya Athena Shield, itu berat buat bisa di instant. Jadi memang harus kayak ada pilihan-pilihan juga. Terus tadi kalau gue lihat dari item dari Eudora sendiri kan lebih ke arah Clock of Destiny ya di awal-awal. Jadi gak terlalu build up untuk damage-nya di 10 menit awal. Terus habis itu kalau nggak salah lihat juga dia ke Necklace of Durance habis itu. Jadi kayak damage-nya masih belum ada lah. Mungkin harus nunggu Holy Crystal jadi nanti baru ada efek lah dari si Eudora. Tapi memang sih sebenarnya dengan komposisi Geek Fam yang kita tahu ini semuanya hero nabrak semua, Esmeralda maju dengan Flying Starmon, Benedetta juga kan, Phantom Slash dan juga Final Blow, dan bahkan Tigreal yang mungkin bisa tiba-tiba flicker, mungkin Implosion, dan Rogernya benar-benar seharusnya dari Hans ini bisa dibilang cukup enak banget sih. Dia tinggal nunggu aja. Betul, benar. Dan apalagi kalau kita juga beberapa kali melihat adanya inisiasi yang tiba-tiba datang dari Kagura, dari Elliot. Jadi kayak yang belakangnya nggak boleh terlalu terlena juga ya. Kalau tiba-tibanya Kaguranya lompat terus dapetin kayak tadi Harley. Oke lah, anggap aja bukan Harley yang dia dapat. Dia dapat Eudora aja, dia udah untung banget. Iya. Apalagi dapat Harley ya. Apalagi dapat Harley kayak tadi, karena celengannya Harley tadi kan banyak banget tuh di awal-awal. Pecah tadi. Pasca goldnya pindah, dia langsung build up momentum buat ininya, Geek Fam-nya. Benar, dan terutama mereka juga dapetin Lord kan. Setelah, maksudnya pas ketiga lagi ada inisiasi ke Lord aja, mereka masih bisa dapetin Devcoach juga. Jadi kayak bakalan sulit banget buat teman-teman Alter Ego, apalagi yang tadi kalau Omo udah bilang
Dimana dari Yuzongnya itu sibuk banget di atas. Karena dia bener-bener coba di distract sama Esmeraldanya, sama mungkin seorang Dylan juga Benedetta-nya. Ini kayak biar mungkin seorang Yuzong yang mungkin bisa jadi game changer buat teman-teman dari Alter Ego ini, kalau bisa jangan sampai ke team fight sih. Gitu. Karena kita tahu bisa mengejar Kagura bahkan ya dengan Black Dragon Form, mengejar Benedetta, dan mungkin itu justru yang dibikin sama Geek Farm. Mereka dari awal bisa dibilang kayak ketertinggalan poin juga kan. Yap. Dan kali ini mereka mainnya benar-benar cukup sabar, mereka dapetin momentum dan itu benar-benar terjadi sampai sekarang. Mereka benar-benar maksa tim Alter Ego untuk ngelakuin defense terlebih dahulu. Yes, tapi dari penggunaan Wen sendiri bisa membalikkan keadaan untuk tim Alter Ego sendiri nggak sih Kowawa? Benar, karena Wen adalah salah satu kartu asnya dia sih. Kayak ini kan yang kita bilang ya di awal juga, bahwa untuk Wen sendiri sebagai penyedia damage yang kedua, terlepas daripada Harley ya kan. Harley masuk, Harley bisa kepick, masih ada Wen buat cadangannya gitu loh. Cuman memang itemnya dia harus jadi sekarang, karena kalau sampai dia juga cuma jadinya item pas-pasan, itu nggak bakal kasih impact besar kepada Esmeralda, buat si Tigreal juga, bahkan untuk Roger sekalipun. Dan kalau kita lihat kali ini dari teman-teman Geek Farm, sepertinya mereka mau main aman aja. Mereka mau nungguin Lord yang kedua mungkin ya, atau mungkin nunggu teman-teman dari Alter Ego ada satu mungkin yang bisa keculik gitu ya seperti tadi. Jadi Geek Farm mereka lebih baik coba bersabar dulu. Yes, benar banget. Tapi di sini kalau kita lihat Alter Ego benar-benar terpressure banget, di mana mereka juga udah mau melaju ke arah depan atau mungkin ke mid lane pertengahan aja dia udah mungkin takut, karena memang di sini kalau kita lihat Geek Fam yang tadinya ke pressure langsung bisa mengembalikan keadaan dengan tepat banget, dan ini dia Lord yang kedua udah mulai keluar, dan teman-teman dari kedua tim harus benar-benar men-set up posisinya untuk melakukan kontes di area Lord yang kedua sih, karena ini pasti akan game changing banget untuk kedua tim. Iya, ini momen yang krusial sih sebenarnya. Dan Lordnya by Fruity sudah hadir, dan kalau kita lihat tadi Gova sempat ganti sepatu ya kok ya. Iya, ganti sepatu apa dia? Dia kayaknya bikin sepatu ke arah ini deh, Magic Penetration kalau aku nggak salah lihat. Karena tadi dia baru bener-bener aja sepatunya tuh jadi, baru beli. Jadi mungkin kayaknya dia ada ganti mungkin. Dan kalau kita lihat dari Geek Farm mereka coba baiting dulu kayaknya ya. Yes. Mereka mau coba bait terlebih dahulu. Tadi udah benar-benar tinggal sedikit lagi sih, tapi langsung di reset begitu aja. Lordnya di PHP-in sama teman-teman dari Geek Fam, karena memang gak mau mengambil resiko juga. Lagi kembali di reset karena Alter Ego-nya juga gak mau mengambil engagement yang signifikan juga ke area depan. Mereka benar-benar harus melihat position mereka jangan sampai offside, karena kalau udah offside sekali itu pasti akan benar-benar mengembalikan keadaan, dan mau gak mau Alter Ego pasti nanti akan terpressure dan akan mendapatkan kekalahan di game pertama kali ini. Harley-nya bikin magic ini kok, Magic Penetration yang Arcane Boots, kayaknya diganti deh. Dan kalau kita lihat kali ini Dylan mencoba item yang paling laris. Yes, dan Ryzelnya udah jadi Malefic Roar juga sih untuk seorang Wen kali ini. Dan Nino masih sibuk di area atas nih Cipi. Yes, bener banget. Kayaknya Benedetta-nya emang disuruh untuk mengalihkan Nino-nya untuk tidak ikut ke area team fight-nya, karena bisa dibilang kayak mungkin untuk jagain posisi Nino juga ya. Karena ini split push yang dilakuin sama Nino bisa dibilang kayak distraction juga dari teman-teman Alter Ego gitu loh. Geek Farm yang mungkinnya tadinya pengen Lord, mereka coba untuk tahan terlebih dahulu, kalau mereka sampai kehilangan turret juga di area atas, Geek Farm ya bisa dibilang harus hati-hati juga minimapnya. Tapi kali ini bakal coba lakukan inisiasi terlebih dahulu. Kak, enggak ada tim fight kecil yang dibuka tadi. Dan Dylan-nya, wah, memang sih ini aku ya kayak ngerasa dia tuh kayak Uranus tau gak? Yang main sampai lupa base, entah base siapa gitu kan. Tapi memang sebenarnya ini sih yang bagus dari Dylan sendiri, karena dia tahu ya dari minionnya bisa nge-push kapan aja. Dan kalau misalnya memang dia bisa mengetahui jalannya minion yang keluar dari teman-teman Alter Ego, dari base Alter Ego, ini kan lebih enak lagi buat minionnya Geek Fam buat nge-push ke turret base. Yes, dan itu satu minion bisa membantu Nino untuk menghancurkan satu turret di area top lane. Benar-benar mereka berpikir keras untuk melakukan setup di area late game-nya di situ. Karena kalau kita lihat juga Nino udah ada immortal, jadi makin tebal juga ya. Agak sulit walaupun di situ ada 2 hero, tapi nggak kekurangan HP sama sekali dari Nino-nya sendiri. Iya, ini kalau kita lihat Hansnya benar-benar di cover habis-habisan sih. Yes. Kayak The Alter Ego, mereka kayaknya bener-bener butuh banget sih Nino buat nangkap ke arah Hans sih kalau aku bilang, kalau untuk ada tim fight besar ya. Ya, dan dan Hansnya sendiri kalau kita lihat positioningnya benar-benar ada di belakang, dan dia nggak mau buka maju duluan kalau
backup-nya nggak cover dia nggak Iya. atau buka war duluan, dan di sini mereka benar-benar objektif sangat-sangat dahulu. objektif terlebih dahulu sih, benar-benar nggak Iya. mau melakukan engage team fight yang besar juga karena akan merubah strategi permainan dari kedua pemain. Dan lagi-lagi ini ketiga kalinya Lord di poking, apakah ini akan di PHP lagi oleh kedua tim? Iya, kayaknya masih coba Yes. better gitu. Emang benar sih, aku setuju sama yang kau bilang. Ini dari Hans itu sebenarnya udah enak banget. Makanya dia benar-benar sebenarnya nggak mau terlalu komit ya. Kalau misalnya dia sebenarnya bisa aja nyulik satu, tapi dia nggak mau komit. Dia benar-benar nunggu teman-temannya yang ngebuka gitu loh. Jadi dia tinggal ya udah jadi finisher aja sebenarnya dari Kick Farm sendiri. Karena ini depannya tebel-tebel banget. Iya, Yes. Howie udah Struktur. tebel, Iya, Raptor makanya. udah tebel. Aha. Tinggal lihat sih duelnya gimana kabar nih. Iya, ini kayaknya sampai besok ya. Iya. Masih sama-sama kuat juga dari Yuzongnya. Dan apalagi Yuzongnya di sini pakai Festival of Blood kan. Jadi kayak dia bakalan wah enak banget sih sebenarnya untuk ada 1v1 situation sama Dylan sendiri. Oke, dan ini keempat kalinya Lord sudah mulai dipoking oleh kedua tim. Tinggal dikit lagi, akankah langsung diamankan oleh kedua tim? Dan di situ kalau kita lihat rupture-nya udah benar-benar tipis banget, ada Deadly Magic tapi masih bisa survive. Oh, Air akhirnya. Liur, oh my god. Langsung flicker Ejected. dan kalau kita lihat Wow. masih bisa bertahan dari Black Elga, tapi Dragon Ninonya Form. mulai datang kali ini dengan Black Dragon Form, dan bahkan lihat Rupture bakal coba untuk mukul mundur Nino kali ini, tapi Nino masih cukup tanky. Serangan sisi lain masih ada Devcode juga yang bakal coba diharas oleh Dylan dan juga Howie. Mulai datang kali ini Hansen dengan Wolf Transformation tapi tidak mendapatkan siapa-siapa. Masih belum mau komit tapi ternyata lihat bakal coba ditabrak kali ini Rupture-nya, tapi Razel langsung punya Cross cross bolting yang bakal coba dibuka. Rupture masih bisa bertahankah? Masih punya Immortal dan bahkan lihat masih coba untuk mendorong mundur dengan Second Hammer. Tapi lihat Guavanya cukup free di area belakang. Ini justru yang sebenarnya dibutuhkan sama Alter Ego. Mereka butuh Nino untuk join team fight-nya. Yes, tapi dari tadi dialihkan mulu sama Benedetta yang melakukan split push. Dan akhirnya Nino setelah ikut ke area team fight berhasil mengembalikan keadaan di mana dua bertukar satu di sini cukup menguntungkan dari teman-teman Alter Ego tanpa berpikir panjang. Tapi di situ ada Dylan yang memposisikan dirinya juga. Electro Final Blow sudah dikeluarkan. Dylan tipis banget, tapi Hansnya datang dengan sangat cepat di situ kalau kita lihat Lord. Buset. Lordnya kali bakal coba dipaksa dan bahkan dan- masih bisa diamankan oleh teman-teman dari Alter Ego. Kita lihat Hansen di sini bakal tumbang, Devcode bakal coba mundur terlebih dahulu, bakal coba di backup oleh Razel dan juga Nuno. Tapi kita lihat dari seorang Howie harus mundur, bersihnya cukup sakit. Dan bahkan lihat Air Liur yang sebenarnya nggak bisa sempat menyelamatkan seorang Howie di sini. Setidaknya dia nggak ke pick off sih, jadi nggak ke wipe out. Tapi permasalahannya ini bakal sulit banget buat Air Liur untuk ngedefense sendirian, dan bahkan Lordnya juga udah mulai berjalan ke area atas. Ini masih ada waktu sih sebenarnya buat teman-teman Geek Farm. Yes, masih ada waktu untuk menahan Lord. Sedangkan di situ juga Lord udah dihadang sama beberapa minion juga yang berjalan. Masih ada waktu untuk 16 detik lagi. Hans bangun dan melakukan backup ke arah Lord. Yang kedua tentunya benar-benar timingnya pas banget ketika teman Alter Ego mencoba untuk mengambil momentumnya tuh pas banget sih tadi. Satu persatu teman-teman dari Geek Fam akhirnya berhasil ditumbangkan dan mengembalikan keadaan ini di replaynya. Kok apa? Yes, dan dari replay kalau kita lihat memang ya, secara Geek Fam ini mereka agak sedikit tersendat terutama dengan knock up yang dilakukan oleh Lord tadi. Iya, Yes. Lordnya ini kayak ngebantuin tim fight ya. ngebantu untuk tim fight dari Alter Ego dan ya karena memang dari Geek juga mereka komitnya waktu darahnya udah separuh-separuh Udah pada low ya. udah low. Jadi ya agak sedikit berat sih buat Geek Fam-nya dan mereka harus sebenarnya merelakan Lord yang tadi gitu loh. Betul, dan kali ini lihat juga ada pengawalan untuk Lordnya di area atas dan masih bisa ditumbangkan juga karena kalau kita lihat dari Geek Farm, mereka memang harus benar-benar coba untuk ini sih, manfaatin momentum kalau aku bilang. Karena mungkin kalau kita lihat tadi ya, sebenarnya damage dari Air Liur ini juga lumayan sakit ya kok ya. Dari ini yang overturn-nya pas yang tadi di team fight di area midnya tuh lihat langsung hilang Guavanya begitu saja. Ada Winter Truncheon, tapi masih ada Nino kali ini yang mulai datang dengan Black Dragon Form dan bahkan lihat bakal coba dipukul mundur semuanya. Ninonya sendirian di area depan tapi udah ada bantuan dari Devcode. Tapi di sisi lain Dylan masih punya final blow dan bahkan lihat masih bisa di knock up. Nino masih punya immortality tapi lihat tuh
tebel Oh my banget. God. Festival of Blood dan bahkan kalau kita lihat dari Oh. tasannya Oh, benar-benar kuat oh. banget dari seorang Nino. Tapi kita lihat di sini Dylan masih mau lebih. Sepertinya masih bisa mundur juga dari area belakangnya. Dan bahkan Nino harus ditumbangkan begitu saja. Teman-teman dari Alter Ego mereka udah pada low banget. Gigma mereka tahu mereka bisa manfaatin momentum ini. Mereka coba untuk maksimalin. Dan bahkan lihat Airliur bahkan udah selesain Holy Crystal-nya. Itu ya, Wow. burst damage dari Kagura tadi. Dia memang ngincer ke Harley tadi. Iya makanya. Yes. Ke instant. Itu langsung instant kill gitu gak sih? Ya langsung instant, Cepet gak banget sempat langsung. bereaksi. Makanya aku bilang kayak ini momentumnya sih mungkin inisiasi bisa dipegang sama seorang Airliur sih. Dia udah langsung punya Holy Crystal, Glowing One juga untuk seorang Airliur. Iya, ini akan menjadi sebuah ancaman bagi teman-teman Alter Ego karena benar-benar tadi instan, benar kata Koa, cepet banget. Di mana Harley-nya belum sempat ngeluarin space-nya itu untuk mundur ke Space belakang, escape. ya langsung dihilangkan gitu saja sama Airliur di area mid lane dan Gue rasa memang dari gignya memang mereka menargetkan buat dapetin si Harley ya. Iya, karena mereka Karena banyak kan hero Harley rese kok. banget juga kan. Yes. Bisa Betul. keluar masuk enak, udahlah. Ini kita langsung hilangin dia. Ya at least kalau misalnya Airliur juga tumbang, ya udah. Sama-sama damage-nya hilang. Iya. Tapi lebih ke arah kayak junglernya kan yang hilang buat Alter Ego. Jadi pastinya rugi jauh lebih besar untuk Alter Ego tadi. Iya, dan terlebih lagi Gifam tuh banyak banget hero lock-nya, Implosion dari Rupture juga, Airliur yang pakai Nino Overturn, dan Falling Star One juga bahkan dari Howie. Dan ini Nino memang jadi problem sih sebenarnya buat Gigfam. Kayak ketika dia dikejar banyak banget gitu tadi di area jungle-nya, dia masih bisa survive gitu. Spellwall-nya masih kuat banget, dia punya Festival of Blood, dia masih punya bahkan Bloodlust juga untuk seorang Nino. Jadi dia cukup pede sebenarnya untuk tahan badan di area depan, tapi permasalahannya ketika dia mundur tadi, Alter Ego pun semua member-membernya udah low. Jadi nggak ada yang berani untuk mungkin kasih poking damage juga ke arah Gigfam gitu loh. jadi nggak ada follow up damage dan nggak mau melakukan kesalahan juga teman-teman dari Alter Ego Iya. langsung mundur ke belakang karena tadi kalau kita lihat dari teman-teman Geek Fam-nya juga langsung Lihat tuh, Oh. lihat tuh. maju. Wow, lihat tapi udah masih ada minta Execute-nya siap. traction. Dan bahkan Wow. masih bisa menumbangkan Airliur, kali ini bakal tumbang juga. Langsung di Sesuai shutdown. dengan prediksi dari Kowawa, tapi permasalahan nih Alter Ego bakalan rugi banget karena Iya. hilang itu jungle yang Kowawa bilang ya. Betul. Dan mereka nggak bakal punya retribution untuk kontes di area Iya. dari Lord nanti. Betul. Dan kali ini bakal coba dikejar, Nino masih bisa mundur, Death Coach. Oh, dia ejector minion aja kali ini, dan mungkin hanya untuk menakut-nakuti aja ya dari seorang Death Coach juga. Biar teman-teman dari Geek Farm coba mundur terlebih dahulu karena tadi backupnya bener-bener cepet banget. Datang semuanya hanya untuk nge-backup seorang Nino di area mid lane. Dan itu kalau aku jadi Gova ya, kayak aku kesel banget sih. Iya, Ke-pick iya. off-nya sama Airliur terus gitu loh. Ya kayaknya 5 itu 3 lah atau 4 lah dari Airliur. Iya. Itu banyak ya bun, kayak hampir 80%-nya dia tuh ke pick off-nya sama, ini sama support loh gitu, bukan sama jungle ya. Kalau sama jungle oke lah, Yes. tapi ini sama seorang support dari Geek Farm. Ya, jadi kalau mereka mau kontes Lord agak ragu-ragu nantinya. Iya, Karena execute retribution bakal Iya. jauh lebih siap buat Geek Fam-nya. iya. Dari Hans, apalagi kita lihat ya sebenarnya teamfight-nya yang banyak gak terlalu banyak kayak teamfight yang diikutin sama si Hans sih kalau aku bilang. Kebanyakan mostly ya mungkin dia jadi finisher aja atau dia nge-poking aja gitu kan. Iya, dan juga Geek Fam mereka coba buat main aman ya. Mereka dari tadi cuma split, Benedictanya di posisi yang berbeda dan teman-teman yang lain. Temannya di atas, dia di bawah, berlaku kebalikan juga. Dan kalau ya untuk selanjutnya dari Geek Fam-nya ya mereka kayak gak mau buat ambil Lord dulu sekarang. Oke, ejectornya diarahkan ke Raptor tapi nggak ada yang tumbang di sini kalau memang udah tebal banget karena udah di menit 29 ini item-item mereka udah full juga. Tapi lihat ini yang overturn langsung connect ke arah Raizal, tapi masih ada needle in floor juga dari seorang Wen. Devots-nya masih bisa mundur juga. Dylan masih ngelakuin hal yang sama dengan Nino di area bawah. Tapi di sisi lain 4 member dari masing-masing tim mereka sibuk untuk coba dapetin momentum. Nino mulai masuk kali ini, Black Dragon Form udah mulai di pop up, tapi lihat Rupture yang bakal menjadi korban kah. Tapi di sisi lain bakal coba dipiksa team fight-nya. Masih ada minta tunjuk untuk seorang Howie kali ini, dan bahkan Raizal yang harus dipanis pertama. Rupture bakal coba ditukarkan, tapi di sisi lain lihat Hans-nya bakal coba dikejar. Di sisi lain Dylan bakal coba ngejar ke arah seorang Eudora kali ini dengan final blow, tapi terkena stun dari seorang JHH. Kali ini masih bisa bersurvive kah? Enggak, ternyata
J bakal tumbang dan bakal coba dibalaskan oleh seorang Nino. Immortal yang bakal pecah Dylan-nya. Masih bisa diharap, masih bisa di-trade. Tapi ternyata Hans mulai datang kali ini Cipi. Yes, di sini Hans mencoba untuk melakukan engagement, tapi karena udah tebal banget Black Diagram Form sudah di luaran juga Hansnya. Apakah akan ditumbangkan dari teman-teman Alter Ego ternyata? Enggak, masih bisa survive sih. Yes, dan Howie itu tebel banget sih kali ini. Tapi ternyata masih ada Devcode juga. Dia bakal coba untuk kenabrak. Hans dengan Wolf Revenge bakal coba balik terlebih dahulu. Bakal coba untuk dikejar sama seorang Nino. Tapi ini Nino dan Howie. Ini bakalan lama banget sih mereka kalau misalnya tim fight 1 lawan 1. Kayak bisa dibilang sama-sama tebel, sama-sama kuat, lifestyle sama-sama kencang. Dan bahkan Howie pun masih punya shield yang bisa dia manfaatkan sebenarnya untuk tim fight 1 lawan 1 sama Nino. Jadi kayak mungkin kayak apa ya, tarik ulurnya bakalan panjang banget sih kok ini. Yes. Dan akhirnya Holy Crystal, item terakhir buat Eudora selesai juga. Selesai ya. Nah ini yang udah mulai serem sih dari Alter Ego. Karena tadi kan cuma lightning, ada defense blast juga ya, emang sakit gitu loh. Tapi dengan ada tambahan magic attack lagi, bakal jauh memungkinkan untuk bisa memberikan one hit kill. Iya, magic power-nya ya. Dari sama Eudora. Itu kalau Eudoranya nggak ketangkap terlebih dahulu. Ini kalau kita lihat reply-nya sih, team fight-nya cukup panjang sih. Kayak sebenarnya dari Alter Ego mereka bagus banget untuk pisahin team fight-nya Howie sama teman-teman dari Geek Fam lainnya kan. Tapi permasalahannya Howie itu masih punya Immortal, masih punya Winter Truncheon juga. Jadi kayak numbangin Howie aja di depan tuh susah banget gitu loh. Iya, dan juga kayak dari Alter Ego ya, karena mereka beberapa kali pick. Sekarang mereka harus bangun defense dulu sambil coba buat dapetin Lord. Karena di sini Lordnya kayak kita melihat ya, untuk Lord yang sekarang belum ada yang bisa dapetin. Iya. Dua-duanya masih berupaya buat bisa dapetin Lordnya, buat bisa menangin gamenya. Iya, ini krusial banget sih momennya. Emang kayak apalagi Geek Fam udah nggak punya turret base atas sama bawah. Jadi mereka benar-benar agak kesulitan juga untuk ikut serta dalam kontes sih, karena kalau kita lihat Yuzongnya juga udah mulai cutting minion juga, mulai fokusnya ke arah turretnya gitu, biarin keempat timnya itu nge-secure ke arah Lord. Dan untuk Nino-nya mencoba untuk clearing minion dulu, dan di sini kalau kita lihat dari teman-teman Alter Ego kayaknya udah mulai melakukan engage yang signifikan juga ke area Lord. Dan ini Geek Fam sih memang harus hati-hati sih, karena sisi atas dan bawah itu super minionnya bakal jalan dari teman-teman Alter Ego. So mungkin mereka harus benar-benar pekama banget, jangan sampai mereka sibuk team fight gitu ya, sibuk cari momentum, tiba-tiba ternyata minionnya udah nge-push, ngecicil ke area base, kan agak sedikit sayang juga buat teman-teman dari Geek Fam. Yes, jadi mereka benar-benar harus objektifnya kedua antara Lord dan juga ke arah atas dan bawah turretnya. Nah makanya itu sih yang dilakukan sama Dylan, dia benar-benar ngejaga betul biar minionnya nggak terlalu nge-push terlalu jauh. Iya, di sini kalau dari segi turret sih Alter Ego sangat diuntungkan sekali sih, karena masih ada inner better turret yang menjaga base utama di situ masih utuh juga. Tinggal timingnya yang pas aja sih untuk nge-secure Lord yang ketiga ini benar-benar keras banget. 33 menit di sini permainan masih belum bisa mengembalikan keadaan juga untuk teman-teman dari Geek-nya. Iya, nah kalau kita lihat Howie sampai beli potion untuk Magic-nya juga, dan kalau kita lihat Devcode sih yang mesti hati-hati sih. Aku benar-benar takut banget dia mungkin buka vision buat teman-teman Alter Ego, tapi backupnya harus ngeliat juga sih positioning dari teman-temannya, apakah terlalu jauh, nanti jangan sampai dia pick off terlebih dahulu dan tim fight-nya bakal jadi timpang tanpa adanya seorang Devcode nantinya. Yes, di sini mereka benar-benar mantengin Lord dulu, masih berpikir siapa nih yang akan buka engage duluan ke arah Lord. Ryzelnya juga masih invasi jungle sampai jungle-nya udah benar-benar habis sih di situ. Di sisi lain dari Benedetta juga Yuzongnya cuman clearing minion doang tanpa adanya fight 1v1. Mereka benar-benar main secara objektif juga sih, dan di sini Eudoranya udah gemes banget sih ya, karena di bawah udah ada Benedetta langsung melakukan follow up, dan di situ jiwanya benar-benar harus hilang, masih bisa survive kah? Kalau coba dikejar kali ini Black Dragon Form langsung mengincar ke arah seorang Dylan. Dylannya coba untuk lari, dan langsung bisa ditumbangkan di area bawah. Dan memang dia juga nggak punya Immortal, jadi emang agak sedikit sulit. Dia kaget kali ya mungkin ketika Eudoranya dia pikir bakal coba grouping sama teman-teman Alter Ego di area Lord Pit kan. Tapi ternyata memang harus ada pergerakan atau bisa dibilang kayak ada satu yang inisiasi mungkin yang harus dibuka dari masing-masing tim. Ya, gue rasa dari tadi itu yang harus dilakukan oleh Alter Ego. Iya sih. Mereka terlalu lama membiarkan Benedetta sendirian di bawah. Mereka nggak ngejar Benedettanya, Benedettanya enak banget buat melakukan split push, dan itu kayak ngebaying
itu kembali waktu yang sangat-sangat banyak banget buat Geek Fam Junior. Iya, tapi Yap. kali ini earlier-nya udah pakai flinknya dan bahkan dia mencoba untuk mundur, bakal coba dikejar. Langsung flickering, tapi ejectornya nggak mengenai ya kok ya. Yes. Tapi meskipun begitu masih ada backup juga, masih bisa ditumbangkan dari seorang Idlier. Rupture kali ini yang bakal coba untuk mendorong ke sakit hammer. Tapi kalau kita lihat itu damage-nya udah terlalu sakit banget. Dan bahkan The Crossbow of Fang dari seorang Razel kali ini. Dan langsung meninggalkan Hans sendirian dan bahkan di wipe out Double oleh kill. teman-teman dari Alter Ego. Mereka ternyata nggak butuh Lord Chippy. Yes, benar banget, gak butuh Lord. Langsung saja melakukan one straight push ke arah base-nya karena udah terjadi wipe out dari teman-teman Geek Fam. Dylan yang udah bangun kayaknya juga nggak bisa men-secure 5 pemain di area base-nya. Itu benar-benar sakit banget. Dylan gak bakalan bisa, sepertinya nggak agak akan sedikit bisa. sulit dan langsung kali ini Alter Ego mereka mengamankan poin mereka yang pertama. Dan meskipun tadi kita lihat ya, banyak banget sebenarnya momentum yang